Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Winggaters. Apa kabar malam ini? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan baik dan dilindungi dari segala hal. Kembali lagi bersama saya di Lawana Wingate. Malam ini, siapkan dirimu untuk sebuah kisah yang akan membawamu ke sisi lain dari realitas, di mana batas antara dunia nyata dan dunia gaib menjadi kabur. Namun, sebelum kita mulai, izinkan saya untuk mengingatkan, cerita yang akan saya sajikan ini hanyalah fiksi belaka, sebuah hiburan yang terinspirasi dari beragam kisah misteri. Jika ada kesamaan nama, tempat, atau kejadian, itu hanyalah sebuah kebetulan. Tak perlu lama-lama lagi, ini dia ceritanya. Di sebuah desa kecil yang damai, jauh dari hiruk-pikuk kota, berdirilah sebuah pabrik tempe yang belakangan ini menjadi perbincangan banyak orang. Nama pemiliknya adalah Pak Mardi, seorang pria paruh baya yang dikenal ramah, murah senyum, dan suka menolong tetangga. Siapa sangka, beberapa tahun lalu, Pak Mardi hanyalah seorang penjual tempe keliling, berkeliling kampung dengan sepeda ontelnya yang sudah berkarat. Dengan suara lantang, ia biasa berteriak, "Tempe, tempe, mari sing tukut." Warga desa sudah terbiasa melihatnya tiap pagi. Pak Mardi menjual tempe dengan harga murah. Kadang malah memberikan potongan lebih kalau pembelinya tidak punya cukup uang. Ia juga suka memberi tempe gratis pada orang yang sedang kesusahan. "Rezeki iku ora kudu diitung karo duit tok, sing penting ati legowo. Gusti Allah sing gawe cukup." Begitu katanya pada seorang ibu yang waktu itu menolak diberi tempe gratis. Namun, semua itu berubah begitu cepat. Hanya dalam waktu kurang dari 3 tahun, nama Pak Mardi tiba-tiba melejit. Ia tak lagi keliling kampung dengan sepeda ontelnya. Sebaliknya, ia membangun sebuah pabrik tempe yang sangat besar di pinggir desa. Pabrik itu berdinding tinggi, berasap setiap hari, dengan suara mesin yang merongrong hampir 24 jam. Karyawannya ratusan, berasal bukan hanya dari desa itu, tetapi juga dari desa-desa tetangga yang rela menempuh perjalanan jauh demi bisa bekerja di sana. Orang-orang desa terheran-heran, bagaimana mungkin seorang penjual tempe sederhana bisa berubah begitu drastis, dari pedagang kecil menjadi bos besar. Bahkan ia kini sudah memiliki mobil mewah yang parkir di halaman rumahnya, sesuatu yang tak pernah terpikirkan sebelumnya oleh warga desa. Warga mulai saling bisik-bisik, "Sepei tanannya seksis Pak Mardi, ngeneki mesti ono sing dak beres," kata salah seorang bapak yang sedang nongkrong di warung kopi. Ada juga yang membela, "Wes, ojo suudz, mungkin dia kerja keras, rijekin lagi mecu." Tapi semakin lama, cerita yang beredar semakin aneh. Katanya, Pak Mardi sering bepergian malam-malam tanpa pamit. Ia terlihat berjalan ke arah hutan kecil yang ada di belakang desa, membawa sesuatu dalam bungkusan kain. Pernah seorang pemuda desa mengintip, tapi begitu hendak mendekat, tiba-tiba angin berhembus kencang dan terdengar suara seperti ombak dari arah jauh. Padahal desa itu letaknya jauh dari laut. Pemuda itu ketakutan dan lari terbirit-birit. Sejak saat itu, ia tidak berani lagi mencoba mencari tahu. Kesuksesan Pak Mardi semakin menjadi. Tempenya terkenal bukan hanya di desa, tetapi sudah merambah ke pasar kota. Anehnya, semua orang bilang kalau tempe buatan pabrik Pak Mardi rasanya berbeda. Lebih gurih, lebih legit, dan selalu awet meski disimpan berhari-hari. Beberapa orang bahkan bilang tempenya punya aroma harum yang bikin nagih. "Iki tempe? Opo jimat yo? Kok ora aiso basi-basi?" ujar seorang pembeli sambil tertawa kecil. Meski wajahnya terlihat agak serius, pabrik itu terus berkembang. Dan semakin berkembang, semakin banyak kejanggalan yang dirasakan warga. Ada sebuah kisah dari seorang mantan pekerja. Dia bilang, setiap kali malam Jumat Kliwon, pabrik tetap beroperasi. Namun yang aneh, para karyawan diperintahkan pulang lebih awal. Hanya segelintir orang yang dipilih untuk tetap tinggal. Mereka yang tinggal biasanya tak pernah terlihat lagi bekerja keesokan harinya. Alasannya mekam-mokam. Ada yang katanya pindah kerja, ada yang katanya sakit, bahkan ada yang tiba-tiba meninggalkan desa tanpa kabar. Namun warga yang jeli mulai menghitung. Jumlah orang yang menghilang dari pabrik itu sudah cukup banyak. Aneh kalau semua hanya kebetulan. Desus-desus semakin merebak. "Ojo jangan tenan iki, pabrik ana gandengan karo pesugihan," bisik seorang ibu-ibu saat arisan. Sementara itu, Pak Mardi sendiri tetap ramah di depan warga. Ia masih sering memberi sumbangan untuk acara desa,
membantu membangun masjid, dan sesekali memberi sedekah pada anak yatim. Tapi entah kenapa, senyumannya kini terasa berbeda. Dulu tulus, sekarang seperti dipaksakan. Matanya kadang terlihat kosong, seperti sedang memikirkan sesuatu yang sangat berat. Suatu ketika, ada seorang tetua desa yang sudah tua renta berkata lirih, "Aku wis taun delok kahanan koyong ini, wong sing dadak sugi. Terus ana bau laut sing kebawa nganti desa. Iki tanda nenek ana, campur tangan gaib saka segoro kidul." Ucapan itu membuat bulu kuduk yang mendengarnya berdiri. Pernah suatu malam, seorang warga bernama Sardi yang pulang larut dari sawah lewat depan pabrik. Ia bersumpah melihat sosok perempuan berambut panjang memakai kebaya hijau berdiri di depan gerbang pabrik. Wajahnya samar-samar, tapi senyumnya dingin dan menakutkan. Sardi yang ketakutan langsung menunduk, mempercepat langkah, dan tak berani menoleh lagi. Sampai di rumah, ia demam tinggi berhari-hari. Katanya, setiap kali menutup mata, ia selalu melihat sosok perempuan itu melambai ke arahnya dari kejauhan. Kabar itu cepat menyebar. Orang-orang makin yakin ada sesuatu yang janggal di balik kesuksesan Pak Mardi. Meskipun begitu, tidak ada yang berani menegurnya secara langsung. Mereka takut, karena bagaimanapun, pabrik itu adalah sumber penghasilan utama desa. Banyak keluarga yang menggantungkan hidup dari bekerja di sana. Namun kecurigaan semakin besar ketika Pak Mardi mulai membangun rumah megah bak istana di tengah desa. Rumah itu berpagar tinggi, penuh ukiran, dan selalu tertutup rapat. Bahkan konon, di bagian belakang rumahnya ada sebuah kolam besar yang airnya selalu berwarna kehijauan. Meskipun musim kemarau panjang, beberapa orang bilang dari kolam itu kadang terdengar suara seperti ombak dan bau amis seperti bau laut. Seorang anak kecil pernah iseng melempar batu ke kolam itu. Tak lama setelahnya, anak itu jatuh sakit aneh. Tubuhnya panas dingin dan selalu mengigau. Menyebut-nyebut kata Mbakyu. Mbakyu, orang tuanya panik dan akhirnya memanggil seorang kiai untuk mengobati. Kiai itu hanya berkata singkat, "Iki dudu penyakit biasa. Iki ana hubungane karo sing jagane kolam kui." Warga desa mulai terbagi dua. Ada yang tetap membela Pak Mardi karena merasa sudah banyak dibantu olehnya. Tapi ada juga yang semakin yakin bahwa kesuksesannya berasal dari jalan yang tidak benar. Apalagi setiap kali ada warga yang berani membicarakan hal ini terlalu jauh, pasti ada musibah yang menimpa. Ada yang tiba-tiba jatuh sakit, ada yang sawahnya gagal panen, bahkan ada yang mengalami kecelakaan aneh. Cerita demi cerita semakin menumpuk, membuat aura pabrik dan rumah Pak Mardi semakin menyeramkan. Setiap malam, suara mesin pabrik bercampur dengan suara aneh yang tak bisa dijelaskan. Ada yang bilang terdengar seperti suara gamelan, ada juga yang bilang terdengar seperti orang menangis. Tapi begitu dicek, tidak ada apa-apa. Dan meski semua orang tahu, ada yang tidak beres. Tetap saja pabrik itu berdiri megah. Pak Mardi semakin kaya, semakin disegani, namun juga semakin menakutkan. Desa yang dulu damai, kini berubah jadi penuh rasa curiga dan ketakutan. Semua orang bertanya-tanya, rahasia apa yang sebenarnya disimpan oleh Pak Mardi. Namun satu hal yang pasti, awal kesuksesan yang begitu cepat itu membuat warga yakin ada harga yang harus dibayar. Entah harga itu berupa harta, jiwa, atau bahkan nyawa. Seiring berjalannya waktu, bisikan-bisikan misterius mulai memenuhi desa. Orang-orang tidak lagi hanya membicarakan kesuksesan Pak Mardi, melainkan juga kebiasaan-kebiasaan aneh yang semakin sering terlihat. Awalnya hanya sekadar obrolan kecil di warung kopi, atau desas-desus saat ibu-ibu menjemur pakaian di halaman. Namun makin lama, bisikan itu terdengar semakin serius, seperti ada kebenaran yang tersembunyi di baliknya. Beberapa warga mengaku pernah melihat Pak Mardi keluar rumah larut malam. Tidak hanya sekadar keluar sebentar, tetapi berjalan dengan langkah tergesa sambil membawa bungkusan yang dibalut kain putih. Arahnya selalu sama, menuju jalan setapak yang mengarah ke hutan kecil di ujung desa. Hutan itu terkenal angker, dan di balik hutan itulah ada jalan panjang yang jika diteruskan bisa tembus ke arah laut selatan. Tentu saja itu perjalanan jauh, tapi orang-orang yakin tidak mungkin seseorang berjalan tengah malam sendirian hanya untuk sekadar jalan-jalan biasa. Pernah ada seorang pemuda desa bernama Wawan yang penasaran. Malam itu, sekitar pukul 12, ia sengaja duduk di pos ronda
yang berada dekat dengan jalan menuju hutan. Ia ingin memastikan dengan matanya sendiri apakah kabar yang beredar benar adanya. Benar saja, tak lama kemudian ia melihat sosok Pak Mardi berjalan pelan melewati jalan itu. Pak Mardi mengenakan pakaian serba hitam, kepalanya tertutup belangkon, dan tangannya membawa sesuatu yang cukup besar, dibungkus kain putih. Wawan sempat berbisik dalam hati, "Astagfirullah, Kipai iki, opo bener Pak Mardi arep ritual?" Karena rasa ingin tahu mengalahkan rasa takutnya, Wawan mencoba mengikuti dari jauh. Ia melangkah pelan, menjaga jarak agar tidak ketahuan. Tapi baru beberapa langkah masuk ke dalam hutan, tiba-tiba angin bertiup sangat kencang. Dedaunan bergoyang, dan terdengar suara gemuruh seperti ombak menghantam karang. Padahal jarak laut dengan desa itu bisa puluhan kilometer. Suara itu terdengar begitu nyata, seperti berasal dari dalam hutan itu sendiri. Wawan langsung merinding, bulu kuduknya berdiri. Ia berhenti melangkah, tak berani melanjutkan. Sementara itu, sosok Pak Mardi terus berjalan sampai akhirnya hilang di telan gelapnya hutan. Wawan lari terberit-berit kembali ke pos ronda. Napasnya terengah, wajahnya pucat pasi. Sejak malam itu, ia bersumpah tidak akan pernah lagi mencoba mengikuti jejak langkah Pak Mardi. Cerita Wawan menyebar cepat ke seluruh desa. Orang-orang makin yakin bahwa ada sesuatu yang disembunyikan oleh bos pabrik tempe itu. Namun, tidak ada yang berani menegurnya langsung. Mereka hanya bisa berbisik-bisik sambil menatap curiga setiap kali melihat Pak Mardi lewat. Selain itu, banyak warga yang mengaku mendengar suara aneh dari arah rumah besar milik Pak Mardi, terutama pada malam Jumat Kliwon. Suaranya seperti alunan gamelan Jawa, terdengar lirih tapi jelas, seakan-akan ada pesta wayang di dalam rumah. Beberapa orang mengatakan bahkan mencium bau harum kembang setaman setiap kali suara itu terdengar. Padahal, dari luar rumah itu selalu tampak sepi. Pintunya terkunci rapat, lampunya pun mati. Seorang ibu rumah tangga bernama Bu Lastri pernah bercerita, malam itu ia terbangun karena ingin mengambil air minum. Rumahnya tidak jauh dari kediaman Pak Mardi. Ketika ia keluar, ia mendengar suara gamelan mengalun pelan. Awalnya ia kira ada acara hajatan, tapi setelah diperhatikan, tidak ada tanda-tanda pesta sama sekali. Ia memberanikan diri melangkah lebih dekat ke pagar rumah Pak Mardi. Dari balik pagar, ia melihat cahaya samar berwarna hijau berpendar dari dalam rumah, seolah-olah ada puluhan lilin yang menyala. Suara gamelan makin jelas, disertai suara sinden perempuan yang suaranya mendayu-dayu, kadang lirih, kadang melengking tinggi. Bu Lastri ketakutan, kakinya gemetar. Ia buru-buru lari pulang, menutup pintu rapat-rapat, dan langsung membaca doa seadanya. Besok paginya, ia menceritakan kejadian itu kepada tetangga. Tapi alih-alih ditertawakan tetonggi-tetongga, justru mengaku pernah mendengar hal yang sama. Bedanya, mereka tidak berani mengintip lebih jauh. Semua sepakat, suara itu bukanlah suara biasa. Iki dudu gamelan wong urip, iki suarana wong-wong sing ora katon. Begitu kata salah satu tetua desa sambil menggeleng pelan. Semakin lama, gosip yang beredar semakin berani. Banyak yang mulai berbisik bahwa Pak Mardi sudah melakukan perjanjian dengan makhluk gaib dari Laut Selatan. Namanya Nyai Roro Kidul, bahkan sering disebut-sebut. Mereka percaya, untuk menjaga kejayaan pabrik tempenya, Pak Mardi harus terus memberikan sesaji dan mungkin juga tumbal manusia. Karena itulah, setiap kali ada pekerja yang tiba-tiba menghilang, warga langsung mengaitkan kejadian itu dengan pesugihan. Saking seringnya cerita itu beredar, anak-anak kecil pun jadi hafal. Mereka sering saling menakuti dengan kalimat, "Ojo cedak pabrik tempe yen bengi, Menko dijupuk, bakyu ijo." Meski hanya bercanda, wajah mereka selalu tampak ketakutan setiap kali melewati pabrik malam-malam. Bahkan ada yang menangis hanya karena mendengar suara mesin pabrik berdengung di kejauhan. Beberapa orang yang masih mencoba berpikir positif, menganggap gosip itu hanyalah fitnah. Mereka bilang, kesuksesan Pak Mardi murni hasil kerja keras dan kecerdasannya dalam berbisnis. Namun anehnya, orang-orang yang terlalu vokal membela Pak Mardi justru sering tertimpa musibah. Ada yang sawahnya diserang hama, ada yang keluarganya jatuh sakit misterius, bahkan ada yang meninggal mendadak. Hal itu membuat warga semakin takut untuk berkomentar. Mereka memilih diam, meski di dalam hati tetap menyimpan kecurigaan. Ketakutan itu semakin menjadi
ketika suatu malam, seorang penjaga malam desa yang biasa berkeliling ronda mendengar suara tangisan. Dari arah rumah Pak Mardi, tangisan itu terdengar seperti suara perempuan, panjang, lirih, kadang disertai suara tawa kecil yang membuat bulu kuduk berdiri. Penjaga itu mencoba mendekat, tapi begitu sampai di depan pagar rumah, suara tangisan itu hilang seketika, berganti dengan suara gamelan lirih. Ia tidak sanggup lagi menahan rasa takut. Akhirnya ia lari meninggalkan pos ronda dan tidak kembali sampai pagi. Keesokan harinya, cerita itu kembali jadi buah bibir. Semua orang membicarakan, semakin yakin bahwa rumah besar itu bukanlah rumah biasa. Opo ora wedi, wong manggon bareng karo lelembut. Begitu komentar seorang bapak, sambil geling-geling kepala. Suasana desa yang dulu hangat dan penuh canda, kini berubah, jadi dingin dan penuh rasa curiga. Orang-orang saling pandang dengan tatapan was-was setiap kali topik tentang Pak Mardi muncul. Mereka tahu, di balik senyum ramahnya, ada rahasia besar yang menakutkan. Mereka juga tahu, meskipun hanya berbisik-bisik, tetap saja risiko itu ada. Karena konon, apa yang dibicarakan warga bisa sampai ke telinga Pak Mardi. Entah dengan cara bagaimana, malam Jumat berikutnya, seorang pemuda lain mencoba iseng. Ia membawa teman-temannya untuk membuktikan apakah benar ada suara gamelan dari rumah Pak Mardi. Mereka bersembunyi di balik pohon besar, tak jauh dari pagar rumah. Awalnya tidak ada apa-apa, namun tepat pukul 12, tiba-tiba angin berhembus kencang, bau kembang setaman semerbak, dan suara gamelan mulai terdengar. Semakin lama suara itu semakin jelas, disertai suara sinden yang menyanyikan tembang Jawa kuno. Salah satu dari mereka, dengan keberanian yang tersisa, mencoba mengintip dari celah pagar. Saat itulah ia melihat sesuatu yang membuat jantungnya hampir berhenti. Di halaman rumah yang luas, tampak puluhan orang berpakaian Jawa lengkap, duduk bersila menghadap ke tengah. Di tengah-tengah mereka, ada seorang perempuan tinggi menjulang, berambut panjang, mengenakan kebaya hijau, duduk di singgasana sederhana. Wajahnya cantik tapi menyeramkan, matanya tajam seperti menembus jiwa. Sosok itu sedang tersenyum, seolah-olah tahu sedang diperhatikan. Pemuda itu menjerit pelan, dan langsung terjatuh pingsan. Teman-temannya panik, mereka menyeretnya pergi secepat mungkin. Setelah sadar, pemuda itu tidak mau lagi menceritakan detail yang dilihatnya. Ia hanya berpesan singkat, "Ojo nganti ana sing nyoba-nyoba maneh, aku ora arep krita maneh. Wis, anggap wae ra tau kelakon." Sejak saat itu, tidak ada lagi pemuda desa yang berani iseng mendekat ke rumah Pak Mardi pada malam Jumat Kliwon. Namun cerita itu tidak pernah berhenti. Justru semakin berkembang, semakin gelap, semakin menyeramkan. Dan meskipun semua orang ingin tahu kebenarannya, tidak ada satupun yang punya cukup nyali untuk menanyakan langsung pada Pak Mardi. Karena semua orang sadar, bermain-main dengan sesuatu yang berasal dari Laut Selatan bukanlah hal yang bisa dianggap remeh. Suatu malam yang sunyi, kabar mengejutkan menyebar cepat di desa. Seorang pekerja pabrik tempe bernama Rudi tiba-tiba menghilang tanpa jejak. Rudi dikenal sebagai sosok yang rajin dan tidak pernah macam-macam. Ia tinggal bersama istri dan 2 anaknya yang masih kecil. Sehari-hari, Rudi selalu berangkat kerja pagi-pagi dan baru pulang menjelang sore dengan tubuh penuh keringat. Tapi malam itu berbeda. Ia tidak pernah kembali ke rumah. Istrinya, Bu Eni, panik. Ia menunggu sampai larut malam, berharap suaminya pulang, tapi tak ada tanda-tanda. Dengan hati resah, ia pergi ke pabrik untuk menanyakan kabar. Pintu pabrik masih terbuka, suara mesin terdengar bising, dan beberapa pekerja lain terlihat sibuk. Bu Eni menanyakan keberadaan suaminya kepada mandor pabrik, tapi jawaban mandor itu membuatnya semakin bingung. Katanya, Rudi sudah pulang sejak sore, tapi suami saya nggak sampai rumah, Pak. Tolong carikan, saya takut ada apa-apa, kata Bu Eni dengan suara bergetar. Mandor itu hanya menggeleng pelan. Wajahnya datar, seolah tidak mau ikut campur. Wes Bu, wong wes wayahe muleh. Berarti muleh, coba ditunggu wei. Sopo ngerti mampir ngendi? Jawabnya singkat. Jawaban itu membuat hati Bu Eni semakin hancur. Ia pulang dengan langkah gontai. Air matanya jatuh tak tertahan. Malam itu, tetangga-tetangga ikut berjaga di rumah Bu Eni, mencoba menenangkan. Tapi semakin ditunggu, Rudi tidak pernah muncul. Keesokan harinya, warga desa berumai-rumai mencari.
Mereka menyusuri jalanan dari pabrik hingga ke sawah, bahkan ke hutan kecil di belakang desa. Namun tidak ada satupun jejak Rudy yang ditemukan. Hilang begitu saja, seperti ditelan bumi. Polisi desa sempat didatangkan, tapi hasilnya nihil. Yang membuat warga semakin curiga adalah sikap pihak pabrik yang begitu dingin. Tidak ada usaha mencari, tidak ada empati. Bahkan ketika keluarga Rudy datang ke rumah Pak Mardi untuk meminta bantuan, mereka hanya diterima oleh seorang pembantu. Pak Mardi sendiri tidak mau menemui, alasannya sedang sibuk. Sejak saat itu, cerita mulai berkembang. Orang-orang mengaitkan hilangnya Rudy dengan tumbal pesugihan. Apalagi beberapa bulan terakhir, kabar tentang kebiasaan aneh Pak Mardi sudah menyebar luas. Warga mulai percaya bahwa setiap kali pabrik semakin ramai, ada harga yang harus dibayar. Dan harga itu adalah nyawa manusia. Beberapa minggu berlalu, keadaan semakin mencurigakan. Pabrik tempe milik Pak Mardi semakin sukses. Pesanan datang dari mana-mana. Tapi anehnya, setiap kali produksi meningkat, ada saja pekerja yang tiba-tiba menghilang. Tidak selalu ramai dibicarakan, karena keluarga korban seringkali memilih diam. Entah karena takut, atau karena ditekan pihak tertentu. Namun diam-diam, warga mulai menghitung. Sudah ada lebih dari 5 orang pekerja yang menghilang, tanpa kabar sejak pabrik itu berdiri. Seorang pemuda bernama Sigit, teman dekat Rudy, merasa gelisah. Ia yakin ada sesuatu yang tidak beres. Suatu malam, ia memberanikan diri untuk bercerita kepada teman-temannya. Mereka berkumpul di pos ronda sambil menyalakan lampu minyak. Dengan suara pelan, Sigit berkata, "Aku iki curiga. Lo, wong sabin pabrik rame, mesti ono sing ilang. Opo menowo, iki tumbal. Aku kelingan Rudy Sakjane. Sore pas kerja bareng, duweke ketokane biasa we. Ora ono masalah opo-opo. Tiba-tiba, Aiso ilang kaya ngono we. Rasane ora masuk akal." Teman-temannya hanya terdiam. Mereka saling pandang. Wajah mereka penuh rasa takut. Mereka tahu Sigit mungkin benar, tapi tidak ada yang berani membicarakan lebih jauh. Salah satu dari mereka berbisik, "Ojo kakean ngomong. Git, nek nganti ketok nang Pak Mardi, awake tiu sing cilaka." Malam-malam di desa semakin mencekam. Anak-anak dilarang keluar rumah setelah maghrib. Para orang tua selalu was-was jika anak mereka bekerja di pabrik. Beberapa keluarga bahkan mulai menyuruh anaknya berhenti bekerja. Meski itu berarti kehilangan mata pencaharian utama. Suatu malam, seorang pekerja lain bernama Joko mengalami kejadian aneh. Ia sedang membersihkan area produksi ketika tiba-tiba listrik padam. Dalam gelap, ia mendengar suara lirih seseorang memanggil namanya. Joko. Suaranya pelan, serak, tapi jelas. Joko merinding. Keringat dingin mengalir di punggungnya. Ia mencoba menyalakan senter, tapi entah kenapa baterainya mati. Suara itu terdengar lagi. Kali ini lebih dekat. "Joko, tolong aku." Joko makin panik. Ia merasa suara itu sangat familiar. Seperti suara Rudy, temannya yang hilang. Joko berlari keluar ruangan, menabrak pintu lalu touring gangga di halaman. Saat listrik kembali menyala, wajahnya pucat pasi. Tangannya gemetar hebat. Ia tidak berani cerita banyak, hanya mengatakan, "Aku krungu suarane Rudy. Sumpah, aku krungu." Cerita itu menyebar di kalangan pekerja. Mereka makin yakin para korban yang hilang bukanlah sekadar pergi atau pindah kerja. Mereka percaya roh orang-orang itu masih gentayangan di sekitar pabrik. Berusaha meminta pertolongan, keluarga Rudy sendiri semakin terpuruk. Bu Weni sering terlihat melamun di teras rumah, menatap kosong ke arah jalan. Anak-anaknya menangis hampir setiap malam, bertanya di mana ayah mereka. Tapi jawaban itu tak pernah ada. Beberapa tetangga kadang mendengar tangisan lirih dari rumah itu menjelang tengah malam. Ada juga yang melihat Bu Weni duduk sendirian sambil berbisik, "Mas, kowe nang endi? Pulang mas, anak-anak kangen." Warga yang peka spiritual mulai merasakan sesuatu yang janggal. Seorang sesepuh desa bernama Mbah Sastro akhirnya angkat bicara. Dengan suara berat, ia berkata, "Wong-wong sing ilang kue dudu mengilang. Ana sing njupuk. Aku aiso ngrasakake roh-roh iku durung tenang. Iki tanda nenek pancen ono perjanjian peteng ing desa iki." Ucapannya membuat suasana tambah mencekam. Suatu hari, Mbah Sastro memutuskan untuk mendatangi keluarga Rudy. Ia membawa segenggam kembang dan segelas air doa. Di rumah itu, ia melakukan semacam ritual kecil, menyalakan dupa,
lalu membaca doa dengan khusyuk. Tak lama kemudian, Bu Weni tiba-tiba menangis keras. Tubuhnya bergetar hebat. Suaranya berubah, terdengar berat, seperti bukan miliknya. Dari mulutnya keluar kata-kata aneh. Aku dicekel. Aku panu peteng. Aku ora iso bali. Semua orang yang menyaksikan langsung terkejut. Mereka yakin itu adalah suara roh Rudi yang mencoba menyampaikan pesan. Setelah ritual itu, Mbah Sastro hanya bisa menggeleng. Iki wes jelas. Wong-wong sing ilang iku dijupuk kanggo tumbal. Ana kekuatan gede sing nyedot nyawa wong-wong iki. Ora gampang kanggo nglepasno. Kabar itu menyebar makin luas. Meskipun banyak yang takut membicarakannya. Diam-diam semua orang mulai yakin. Setiap kali pabrik Pak Mardi makin besar, pasti ada nyawa pekerja yang melayang. Mereka semakin waspada, tapi juga semakin terjebak. Karena pabrik itu satu-satunya tempat mencari nafkah yang menjanjikan. Orang tua takut anaknya jadi korban, tapi juga takut kehilangan penghasilan jika berhenti bekerja. Hilangnya Rudi hanyalah awal dari teror panjang di desa. Setelah itu, nama-nama lain mulai tercatat dalam bisikan. Ada Sumarni, buruh perempuan yang tidak pernah pulang setelah lembur. Ada Karto, mandor yang tiba-tiba raib begitu saja. Dan ada Benny, pemuda desa tetangga yang baru seminggu bekerja, hilang tanpa jejak. Semua kejadian itu selalu sama. Keluarga panik, warga heboh, tapi pihak pabrik selalu diam. Seolah-olah semua itu bukan urusan mereka lah Mekelemon. Orang-orang tidak lagi berani bertanya. Mereka tahu hilangnya pekerja adalah bagian dari sesuatu yang lebih besar. Sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan akal sehat. Dan di balik semua itu, nama Pak Mardi semakin mencuat sebagai sosok yang penuh rahasia. Malam itu, langit di atas desa tampak begitu kelam. Awan tebal menutupi bulan, membuat jalanan desa nyaris gelap gulita. Angin berhembus kencang, menimbulkan suara mencekam dari pohon bambu yang bergesekan. Seorang warga desa bernama Pak Samin pulang dari rumah kerabatnya. Jalannya melewati jalan kecil yang tidak jauh dari pabrik tempe milik Pak Mardi. Awalnya semua terasa biasa, namun ketika melewati depan pabrik yang masih berdiri dengan kokohnya, Pak Samin mendengar suara aneh. Dari balik pagar besi yang tinggi, terdengar suara tawa perempuan. Suaranya melengking panjang, seperti menggema di dalam ruangan kosong. Hi. Pak Samin langsung berhenti melangkah. Bulu kuduknya meremang. Ia menoleh ke arah pabrik yang gelap. Lampu-lampu di halaman sudah mati, tapi suara itu terdengar jelas. Ia mencoba memberanikan diri mendekat, namun semakin dekat, suara tawa itu makin keras. Hahaha, seperti ada yang sengaja mengejek. Pak Samin memberanikan diri mengintip lewat celah pagar. Yang dilihatnya hanyalah halaman kosong dengan beberapa karung kedelai. Tidak ada seorang pun di sana. Tapi suara tawa itu masih terdengar, semakin menjauh, lalu menghilang begitu saja. Wajah Pak Samin pucat pasi. Ia buru-buru menutup mulut agar tidak berteriak, lalu lari terberit-berit menuju rumah. Keesokan paginya, cerita Pak Samin menyebar. Ia menceritakan apa yang dialami sambil gemetar. Aku krungu, sumpah, suara wedok muyu kenceng. Nanging wektu tak delok, ora ono sopo-sopo. Orang-orang yang mendengar langsung bergidik. Beberapa hanya bisa saling pandang, karena mereka pun pernah mendengar kabar serupa. Cerita lain datang dari para pekerja pabrik sendiri. Ada seorang buruh bernama Tini, perempuan muda yang biasa bertugas membersihkan area tungku perebusan tempe. Suatu malam, ia kebagian lembur bersama beberapa orang. Saat ia sedang menyapu, matanya sekilas menangkap sesuatu. Di dekat tungku, ada sosok perempuan tinggi semampai, memakai kebaya hijau, rambut panjang terurai. Wajahnya tidak jelas terlihat, hanya samar karena cahaya lampu yang redup. Sosok itu berjalan pelan, seakan mengitari tungku. Tini membeku di tempat. Jantungnya berdegup kencang, napasnya tercekat. Ia mencoba memanggil teman kerjanya, tapi suaranya hilang di tenggorokan. Sosok perempuan itu tiba-tiba berhenti, lalu menoleh ke arahnya. Senyuman tipis muncul di wajah samar itu, membuat tubuh Tini lemas. Seketika, lampu pabrik padam, menyisakan gelap gulita. Saat lampu menyala kembali, sosok itu sudah menghilang. Sejak malam itu, Tini tidak berani lagi lembur sendirian. Ia selalu memaksa bekerja hanya di siang hari, meski gajinya dipotong. Ia bercerita kepada teman-temannya, "Aku ora salah delok, aku pancen weruh. Wedok nganggo kebaya ijo rambut, idowa.
jalannya nang tungku. Kui dudu wong biasa. Kui jen, kabar itu menyebar cepat. Banyak pekerja mulai yakin sosok perempuan berbaju hijau itu bukan sembarangan makhluk. Mereka percaya itu adalah jelmaan penguasa Laut Selatan yang konon menjadi bagian dari perjanjian Pak Mardi. Malam-malam di pabrik semakin terasa angker. Banyak pekerja mengaku mendengar suara gamelan halus, padahal tidak ada yang memainkan. Kadang terdengar suara sinden menyanyi lirik. Kadang suara langkah kaki perempuan di lorong, padahal semua pekerja sudah pulang. Beberapa bahkan bersumpah melihat jejak kaki basah di lantai, seakan ada seseorang yang baru saja berjalan dari laut. Suatu malam Jumat Kliwon, kejadian lebih menyeramkan lagi terjadi. Sekelompok pemuda desa iseng ingin membuktikan cerita-cerita aneh di pabrik itu. Mereka nekat mendekati pagar pabrik tengah malam, membawa senter dan rokok untuk mengusir rasa takut. Awalnya mereka hanya bercanda. Paling wong-wong mengarang. Masa iya ada jin laut neng pabrik tempe, kata salah satu dari mereka sambil terkekeh. Tapi belum lama mereka berdiri. Angin dingin tiba-tiba bertiup kencang. Daun-daun berputar. Suara aneh seperti bisikan terdengar. Lalu, dari dalam pabrik, mereka melihat cahaya hijau samar berkelebat. Salah satu dari mereka menyorotkan senter ke arah cahaya itu. Dan di sanalah mereka melihatnya sosok perempuan berbaju kebaya hijau, berdiri di dekat tungku besar. Wajahnya cantik tapi pucat, matanya menatap tajam ke arah mereka. Rambutnya terurai panjang, berkilau terkena cahaya lampu. Bibirnya tersenyum tipis, namun senyum itu terasa menakutkan. Para pemuda itu langsung ketakutan. Salah satunya berteriak "Astagfirullah" dan menjatuhkan senternya. Mereka berlari tanggang lenggang tanpa menoleh lagi. Setelah kejadian itu, tak ada satupun pemuda berani mendekati pabrik saat malam. Cerita makin berkembang. Ada warga yang bilang, perempuan berbaju hijau itu sering terlihat berjalan menuju sungai kecil di belakang pabrik. Jejak kakinya meninggalkan bekas air. Tapi anehnya, tidak pernah ada yang bisa mengikuti sampai habis. Konon, jejak itu selalu menghilang di tengah jalan, seperti larut di telan tanah. Sementara itu, para pekerja yang masih bertahan di pabrik hidup dalam ketakutan. Mereka bekerja dengan wajah tegang, selalu berusaha pulang sebelum malam. Tapi tidak semua bisa. Ada kalanya lembur tidak bisa dihindari, terutama ketika pesanan menumpuk. Dan setiap kali itu terjadi, suasana mencekam selalu hadir. Seorang buruh tua bernama Pak Dul sempat bercerita kepada anaknya. Ia berkata, "Nak, bapakmu wes ora kuat kerja neng kana. Saben wengi nenek pas lembur, mesti ono sing aneh. Koyo suara wong nyanyi, padahal kabeh buruh sibuk. Kadang ono bayangan ijo liwat nang emburi. Aku wedi, nak, nanging yen metu, piye keluarga mangan?" Kata-kata itu membuat anaknya menangis, karena tahu bapaknya terjebak dalam dilema. Di balik semua cerita itu, nama Pak Mardi semakin misterius. Ia jarang terlihat di pabrik, apalagi malam hari. Tapi warga sering mendengar kabar kalau setiap malam Jumat Kliwon, ada mobil mewah masuk ke area pabrik. Lampunya sengaja dimatikan, tapi suara mesinnya jelas terdengar. Dari dalam mobil itu, biasanya keluar seorang pria tinggi besar yang mengenakan pakaian serba hitam. Tak seorang pun tahu siapa dia. Tapi anehnya, setiap kali orang itu datang, keesokan harinya pabrik selalu penuh dengan stok kedelai baru. Seolah pasokan datang entah dari mana. Warga mulai percaya, orang misterius itu adalah perantara antara Pak Mardi dengan penguasa Laut Selatan. Dan sosok perempuan berbaju hijau yang sering menampakkan diri adalah pertanda bahwa perjanjian mereka benar adanya. Beberapa kali, pekerja pabrik mencoba memberanikan diri untuk berhenti. Tapi anehnya, mereka selalu kembali. Ada yang bilang mereka mendapat ancaman, ada juga yang tiba-tiba sakit keras saat ingin berhenti, lalu sembuh setelah memutuskan tetap bekerja. Seakan-akan ada kekuatan yang memaksa mereka bertahan. Suasana desa pun berubah. Malam-malam jadi lebih sunyi dari biasanya. Tidak ada lagi anak muda yang ronda di dekat pabrik. Bahkan, orang-orang lebih memilih memutar jauh daripada melewati jalan depan pabrik saat tengah malam. Orang tua sering berpesan kepada anaknya, "Ojo nganti kakehan dolan nenek bengi, nek liwat pabrik, dedo ngasing akeh." Basastro, sesepuh desa yang sebelumnya pernah melakukan ritual, semakin yakin bahwa pabrik itu memang dikuasai oleh kekuatan gaib. Ia berkata kepada beberapa orang terdekatnya, "Iki wes jelas, wong ijo kuwi dudu sembarangan.
Kui tanda yen perjanjian Pak Mardi karo penguasa Laut Selatan wis marem. Nanging saben marem mesti ono tumbal sing kudu dibayar. Kata-katanya membuat semua yang mendengar terdiam, tidak berani menanggapi. Malam-malam angker di pabrik menjadi rahasia umum desa. Semua orang tahu, semua orang membicarakan, tapi tidak ada yang berani berbuat apa-apa. Mereka hanya bisa pasrah, berdoa agar keluarganya tidak menjadi korban berikutnya. Sementara itu, suara tawa perempuan, langkah kaki basah, dan bayangan hijau tetap menghantui setiap sudut pabrik, menandakan bahwa perjanjian itu masih berlangsung, dan harga yang harus dibayar belum selesai. Desas-desus tentang Pak Mardi makin hari makin tak terbendung. Hampir setiap sudut desa membicarakannya. Awalnya hanya bisik-bisik kecil di warung kopi, lalu merambat ke arisan ibu-ibu, hingga akhirnya menjadi buah bibir di setiap rumah. Semua orang tahu ada yang tidak beres dengan kesuksesan Pak Mardi, tapi tak ada yang berani mengucapkannya terang-terangan di depan wajahnya. Mereka hanya berani membicarakan di balik punggung, sambil berharap omongan itu tidak sampai ke telinga orang yang salah. Yang paling sering terdengar adalah kabar bahwa Pak Mardi memang benar-benar melakukan perjanjian dengan jin Laut Selatan. Banyak orang yang mengaku pernah melihatnya pergi ke arah pantai pada malam-malam tertentu, meski desa itu letaknya jauh dari laut. Pak Mardi rela menempuh perjalanan jauh hanya untuk sampai ke tepian pantai selatan yang terkenal angker itu. Beberapa saksi bahkan bersumpah mereka pernah melihat mobil Pak Mardi berhenti di jalan besar menjelang pantai. Dari keyahan, mereka melihat Pak Mardi turun, membawa sebuah kotak kayu kecil, lalu berjalan ke arah gelap ditemani seorang lelaki berpakaian serba hitam. Cerita ini semakin diperkuat oleh seorang sopir truk yang tanpa sengaja lewat jalan itu pada malam Jumat Kliwon. Sopir itu melihat dari balik lampu truknya, ada beberapa orang sedang duduk bersila di pasir, dengan lilin-lilin menyala mengelilingi mereka. Di tengah lingkaran itu, ada sesajen berupa bunga 7 rupa, kepala kambing hitam yang masih berlumuran darah, dan kendi berisi air. Sopir itu kaget bukan main, langsung menurunkan gas dan melaju kencang. Tak berani menoleh ke belakang mereka belang. Ritual itu dilakukan di bawah bimbingan seorang dukun tua yang memang dikenal sering berurusan dengan makhluk halus. Orang menyebutnya Ki Jagal, seorang pria bertubuh kurus dengan mata tajam dan suara berat. Ia bukan orang asli desa, tapi sering mondar-mondir datang lalu menghilang entah kemana. Ada yang bilang Ki Jagal punya hubungan dekat dengan meklek-meklek dari laut. Bahkan, sebagian percaya dia adalah perantara yang membuka jalan bagi Pak Mardi untuk bisa bertemu dengan penguasa Laut Selatan. Konon, pada ritual itu, Pak Mardi harus mengucapkan janji dengan suara lantang. Janji itu berupa sumpah setia untuk menyerahkan tumbal manusia setiap bulannya, sebagai ganti dari harta dan kekuasaan yang ia terima. Sesajen yang diberikan hanyalah simbol, sesungguhnya yang diminta adalah nyawa. Dan tumbal itu, kata orang-orang, diambil dari pekerjanya sendiri. Cerita tentang hilangnya buruh pabrik kini semakin jelas keterkaitannya. Warga mulai menghitung jumlah orang yang hilang dalam beberapa tahun terakhir. Jumlahnya tidak main-main. Ada belasan orang yang entah kemana. Awalnya dikira pindah, ada yang katanya kabur, ada juga yang dianggap sengaja menghilang. Tapi lama-kelamaan pola itu terlalu mencurigakan. Hampir setiap bulan ada saja pekerja yang tiba-tiba tidak kembali. Warga akhirnya mulai percaya mereka semua adalah tumbal dari perjanjian yang sudah dibuat oleh Pak Mardi. Ada kisah dari seorang mantan pekerja bernama Joko. Ia masih muda, baru berusia 22 tahun saat memutuskan berhenti. Ia bercerita dengan wajah pucat ketika ditanya kenapa tidak betah bekerja di pabrik. Menurut pengakuannya, suatu malam ia dipaksa lembur bersama 3 orang lain. Saat itu, mereka ditempatkan di ruangan penyimpanan kedelai. Tiba-tiba lampu padam, dan dalam kegelapan ia mendengar suara seperti ombak yang datang dari dinding pabrik. Padahal mereka jauh dari laut. Tak lama salah seorang temannya berteriak. Saat lampu menyala kembali, temannya itu sudah tidak ada. Hanya ada jejak kaki basah menuju pintu belakang yang terkunci. Joko ketakutan bukan main. Sejak malam itu, ia memutuskan berhenti dan tidak pernah kembali. Ia juga mengaku bermimpi aneh berkali-kali setelah keluar dari pabrik. Selalu tentang seorang perempuan berbaju hijau yang melambaikan tangan di tepi laut. Aku ora kuat, Aku ora pengen dadi korban sabanjur.
katanya dengan suara bergetar. Warga yang mendengar cerita Joko semakin yakin. Apa yang mereka curigai selama ini ternyata benar. Namun, siapa yang berani melawan? Semua orang tahu, Pak Mardi sekarang punya kuasa besar. Ia bukan hanya kaya, tapi juga ditakuti. Bahkan kepala desa pun lebih memilih diam, pura-pura tidak tahu. Mereka khawatir, jika berbuat salah, desa bisa kena bala. Ada juga cerita yang membuat bulu kuduk berdiri. Konon, setiap bulan purnama, Pak Mardi pergi ke rumah belakangnya yang punya kolam besar berwarna hijau. Malam-malam itu, sering terlihat asap tipis keluar dari arah kolam, diiringi bau amis yang menusuk hidung. Kadang, terdengar suara gamelan samar bercampur suara perempuan tertawa. Orang-orang yang tinggal di sekitar rumah Pak Mardi tak pernah bisa tidur nyenyak saat itu. Mereka memilih menutup pintu ropet-ropet dan berdoa semalaman. Salah seorang tetangga yang pernah mengintip lewat celah pagar mengaku melihat sesuatu yang membuatnya hampir pingsan. Ia bilang, dari kolam itu muncul sosok perempuan cantik, mengenakan kebaya hijau, duduk di atas permukaan air tanpa tenggelam. Di depannya, Pak Mardi bersujud dengan wajah menunduk dalam-dalam. Sang perempuan itu hanya tersenyum dingin sambil menggerakkan tangannya, seakan memberi perintah. Aku weruh dewe, kowe, ojo takon maneh. Kuwi pancen ora wong biasa, katanya dengan wajah pucat. Sejak malam itu, ia jatuh sakit berbulan-bulan. Tubuhnya kurus kering, sampai akhirnya harus pindah ke desa lain. Perjanjian itu rupanya bukan main-main. Setiap tumbal yang diberikan, semakin besar pula kekuatan dan kekayaan yang diterima Pak Mardi. Tempenya selalu laris, pasokannya tidak pernah habis. Bahkan meski kedelai langka di pasaran, pabriknya tetap jalan lancar. Seakan ada tangan gaib yang memastikan usahanya tidak pernah berhenti. Namun, warga mulai resah. Mereka merasa hidup di bawah bayang-bayang ancaman. Setiap kali ada anggota keluarga yang bekerja di pabrik, mereka selalu dihantui ketakutan. Jangan-jangan bulan itu giliran keluarganya yang hilang. Suasana desa berubah mencekam. Senyum dan tawa perlahan hilang. Malam-malam menjadi sunyi. Tak ada lagi anak-anak yang berani bermain di luar rumah. Di tengah ketakutan itu, seorang kiai desa akhirnya angkat bicara. Ia mengatakan dengan tegas, "Iki dudu gosip maneh, iki nyata. Aku aiso krungu suarane. Aku aiso ngrasake hawa sing ora lumrah saka omah lan pabrik. Pak Mardi, perjanjian karo makhluk halus kuwi mbebayani. Nek ora ana thing tumindak, desa iki iso cilaka kabeh." Kata-kata kiai itu membuat sebagian warga mulai memberanikan diri. Tapi tetap saja, tak ada yang berani langsung menghadapi Pak Mardi. Mereka tahu resikonya terlalu besar. Sementara itu, Pak Mardi sendiri justru terlihat semakin tenang. Ia masih sering tersenyum, masih rajin datang ke masjid, bahkan terkadang memberi sedekah lebih banyak dari biasanya. Tapi entah kenapa, semua itu terasa berbeda. Senyumnya seperti dibuat-buat, dan matanya selalu kosong. Seolah ada sesuatu yang bersemayam di dalam dirinya. Semakin lama, semakin jelas bahwa perjanjian itu nyata adanya. Dan selama perjanjian itu berjalan, tumbal akan terus diminta. Setiap bulan, setiap nyawa akan menjadi harga dari kekayaan yang dimiliki Pak Mardi. Warga hanya bisa berharap mereka tidak menjadi bagian dari tumbal itu. Tapi satu hal yang pasti, ketakutan kini sudah menjadi bagian dari kehidupan desa. Dan semua itu bermula dari keserakahan seorang bos pabrik tempe yang berani menggadaikan jiwanya kepada jin laut selatan. Desa itu kini sudah jauh berbeda dari dulu. Kalau dulu setiap sore terdengar suara anak-anak berlarian, main petak umpet, atau sekadar berteriak riang di jalan, sekarang semua terasa sepi. Pintu-pintu rumah ditutup lebih awal, lampu-lampu dinyalakan lebih cepat, dan orang-orang enggan keluar malam. Ada rasa takut yang menggantung di udara, sebuah ketegangan yang tidak pernah hilang sejak deses-deses tentang pesugihan. Pak Mardi semakin kuat. Warga desa sebenarnya tahu betul bahwa pekerjaan di pabrik tempe itu penuh risiko. Sudah terlalu banyak cerita tentang buruh yang hilang, atau keluarga mereka yang bermimpi buruk sebelum benar-benar kehilangan salah satu anggotanya. Tapi, apa boleh buat? Pabrik itu satu-satunya sumber penghasilan terbesar di desa. Sawah yang dulu bisa diandalkan, kini tidak lagi menghasilkan panen melimpah. Harga hasil bumi sering anjlok, sementara kebutuhan hidup semakin tinggi. Mau tidak mau, banyak orang tetap harus menggantungkan hidup pada pabrik milik Pak Mardi.
beberapa keluarga mulai mengalami kejadian aneh. Ada seorang ibu bernama Bu Sumirah yang bercerita, hampir setiap malam anak bungsunya menangis ketakutan tanpa sebab. Usianya baru 4 tahun, dan setiap kali terbangun, ia menunjuk ke ujung ranjang sambil berkata, "Bu, wong wedok kui nangkana." Bu Sumirah mencoba menenangkan dengan doa dan usapan lembut, tapi bulu kuduknya ikut berdiri. Ia yakin anak kecil itu belum bisa berbohong soal hal-hal semacam ini. Ada pula keluarga Pak Karto, salah satu buruh yang masih bertahan di pabrik. Mereka mengaku sering bermimpi aneh. Istrinya beberapa kali bermimpi melihat ombak besar menggulung rumah mereka. Lalu di tengah gulungan ombak itu ada perempuan berambut panjang mengenakan kebaya hijau, tersenyum dingin. Anehnya, setiap kali mimpi itu muncul, keesokan harinya Pak Karto selalu dipanggil untuk lembur malam. "Aku wes ora kepengin, tapi yen ora melu lembur, aiso dipecat. Opo kau iso njamen anak-anakku mangan nenek, aku metu saka kono," kata Pak Karto pada istrinya dengan wajah muram. Kisah serupa juga menimpa keluarga lain. Bayangan perempuan berambut panjang sering terlihat berdiri di pojok kamar, atau sekilas lewat di depan rumah. Kadang suara gamelan terdengar samar dari arah pabrik pada tengah malam, diiringi suara ombak yang anehnya terasa dekat padahal laut selatan jauh dari desa itu. Semakin banyak warga yang mengalami hal-hal gaib, semakin kuat keyakinan mereka bahwa desa memang sedang berada dalam cengkeraman makhluk dari laut selatan. Suasana desa makin mencekam. Orang-orang yang biasanya suka ngobrol di pos ronda, kini lebih banyak diam. Obrolan selalu berakhir dengan desahan panjang, lalu berganti doa lirih. "Kabeh wes pado ngerti, ning sopo sing wani ngomong terang-terangan," kata salah satu bapak saat ronda. Bahkan, beberapa orang yang dulu berani menantang cerita tentang pesugihan, kini mulai bungkam. Ada seorang pemuda yang turang-turanggen berkata di warung kopi, bahwa cerita tentang jin laut selatan hanyalah mitos. 2 hari kemudian, ia jatuh sakit keras. Tubuhnya panas dingin, dan selalu mengigau menyebut kata ombak. Ombak. Setelah itu, pemuda tersebut pergi dari desa. Katanya dibawa keluarganya ke kota untuk berobat. Tapi tak ada kabar lagi tentang keadaannya. Warga desa semakin yakin, mulut terlalu berani bisa membawa celaka. Anak-anak pun tidak lagi sebebas dulu. Para orang tua melarang mereka keluar setelah maghrib. Kalau ada yang bandel, biasanya langsung ditarik paksa masuk. Mereka takut anak-anak jadi korban. Apalagi makhluk gaib sering menampakkan diri justru pada anak kecil yang polos. "Ojo dolanan bengi-bengi, le, singkono ora kabeh manungsa." Begitu kata para orang tua kepada anak-anaknya. Malam-malam di desa kini selalu diselimuti rasa takut. Angin malam yang dulu terasa sejuk kini membawa hawa dingin menusuk tulang. Kadang dari arah pabrik terdengar suara tawa perempuan yang panjang, lalu hilang ditelan angin. Orang-orang yang mendengarnya hanya bisa menutup telinga dengan selimut dan membaca doa. Ada juga yang mengatakan pernah mendengar suara tangisan lirih di tengah malam, seperti suara buruh yang memohon pertolongan, tapi tak ada yang berani memastikan. Semakin hari, semakin banyak warga yang ingin angkat kaki dari desa itu. Tapi pindah tidak semudah yang dibayangkan. Rumah, tanah, dan sawah adalah harta warisan leluhur. Sulit untuk ditinggalkan begitu saja. Lagi pula, kemana mereka akan pergi tanpa penghasilan? Pada akhirnya, mereka hanya bisa pasrah, berharap mereka dan keluarga tidak menjadi korban berikutnya. Mbah Sastro, sesepuh desa yang masih disegani, pernah berkata lirih pada sekelompok warga, "Iki kabeh dudu kebetulan. Perjanjian kuwi pancen nyata, lan tumbal kudu terus dibayar. Yen ora ana sing wani nentang, desa iki bakal dadi papan jagal sing ora katon." Ucapan itu membuat wajah para warga pucat pasi. Mereka tahu kebenarannya, tapi keberanian untuk melawan tidak ada. Ada satu kejadian yang membuat ketakutan di desa semakin menjadi. Suatu malam, seorang buruh bernama Warsi yang baru saja diterima bekerja di pabrik tidak pulang ke rumah. Suaminya menunggu dengan gelisah hingga pagi. Ketika menanyakan ke pihak pabrik, jawabannya hanya singkat. Dia sudah keluar tadi malam, tapi kenyataannya Warsi tidak pernah sampai ke rumah. Sejak saat itu, suaminya jatuh sakit karena terlalu banyak menangis, dan anak-anaknya menjadi yatim piatu secara perlahan karena sang ibu hilang tanpa kabar. Cerita ini membuat semua keluarga pekerja semakin panik. Mereka takut kehilangan orang yang mereka cintai,
tapi mereka juga tidak bisa berhenti bekerja. Setiap hari mereka hidup di bawah bayang-bayang ancaman. Bahkan tidur pun tidak lagi membawa ketenangan, karena mimpi buruk selalu menghantui. Ada seorang ibu yang bercerita, setiap kali tidur ia bermimpi pintu rumahnya diketuk tengah malam. Saat dibuka, ada seorang perempuan cantik berbaju hijau, berdiri sambil membawa sekeranjang tempe. Perempuan itu tersenyum, lalu berkata, "Iki kanggo sampean, manganen." Tapi saat ia terbangun, di samping ranjangnya ada bau amis menyengat, seperti bau laut yang membusuk. Semua kejadian itu menambah keyakinan bahwa desa sudah benar-benar dikuasai sesuatu yang tidak terlihat. Orang-orang merasa seolah ada mata yang selalu mengawasi mereka. Mereka tidak berani bicara sembarangan, tidak berani menentang, bahkan tidak berani menyebut nama Pak Mardi di malam hari. Mereka takut kalau ada telinga gaib yang mendengar. Namun, di tengah ketakutan itu, ada segelintir orang yang mulai berpikir, sampai kapan desa harus hidup seperti ini? Sampai kapan mereka harus pasrah jadi bayangan ketakutan tanpa pernah melawan? Mbah Sastro beberapa kali mencoba mengumpulkan keberanian warga. Ia berkata, "Ojo nganti owek diumong dadi korban sing bisu. Yen kabeh tetap meneng, nganti tekan anak putu kita bakal cilaka." Kata-kata itu mulai menyentuh hati beberapa warga. Tapi tetap saja, keberanian melawan Pak Mardi bukan perkara mudah. Mereka tahu, bukan hanya menghadapi seorang manusia, tapi juga kekuatan gaib yang besar. Ketakutan sudah mengakar terlalu dalam, membuat langkah untuk bangkit terasa mustahil. Dan akhirnya, desa itu tetap hidup dalam ketegangan. Setiap malam seperti menunggu giliran. Siapa lagi yang akan jadi korban berikutnya? Semua orang sadar, bayangan perempuan berambut panjang yang sering muncul di ujung ranjang hanyalah tanda bahwa perjanjian itu masih berlangsung, dan desa tidak akan pernah benar-benar bebas selama tumbal terus dibutuhkan. Cerita tentang mantan pekerja yang berani bersuara itu menyebar dari mulut ke mulut, seperti api yang menjalar di tengah ilalang kering. Namanya Pak Jaya, seorang pria berusia hampir 50 tahun, tubuhnya kurus, wajahnya penuh keriput. Ia dulunya buruh di pabrik tempe Pak Mardi, tapi tiba-tiba berhenti dan menghilang dari desa selama hampir setahun. Ketika ia kembali, tubuhnya terlihat lebih tua dari sebelumnya. Matanya sayu, seakan menanggung beban rahasia besar. Orang-orang awalnya enggan mendekat karena takut. Tapi suatu malam, ketika sedang ada ronda kecil di pos desa, Pak Jaya akhirnya membuka suara. Suaranya lirih, bergetar, seperti orang yang masih menyimpan trauma besar. Ia berkata bahwa benar dirinya pernah dipaksa ikut dalam sebuah ritual di tepi pantai selatan. Malam itu, ia bersama beberapa pekerja lain diangkut menggunakan truk tua, dibawa ke sebuah pantai yang sepi, jauh dari jalur wisata. Saat itu malam Jumat Kliwon, langit gelap gulita. Hanya suara deburan ombak yang terdengar keras menghantam karang. Pak Jaya menceritakan dengan detail bagaimana mereka semua diperintahkan duduk melingkar di atas pasir, dengan sesajen berupa kepala kambing, kembang 7 rupa, dan kendi berisi darah ayam hitam di tengga-tengga lingkaran. Seorang dukun tua membacakan mantra. Suaranya serak namun tegas, bercampur dengan suara angin yang meraung. Lalu tiba-tiba, ombak laut bergemuruh lebih keras. Dan dari balik gulungan ombak itu, muncul sosok yang tak pernah bisa ia lupakan seumur hidup. Seorang wanita tinggi menjulang, jauh lebih tinggi dari manusia biasa. Rambutnya panjang terurai, hitam pekat berkilau. Wajahnya cantik sekaligus menakutkan. Ia mengenakan kebaya hijau berkilat, kain jarik panjang yang basah terseret ombak, dan matanya menatap tajam ke arah mereka. Pak Jaya gemetar menceritakan bagaimana tanah tempat ia duduk terasa bergetar, dan hawa dingin menusuk tulang menyelimuti mereka. Yang paling membuat bulu kuduk merinding adalah ketika tiba-tiba dari balik sosok itu muncul salah satu pekerja yang sebelumnya hilang tanpa kabar. Wajahnya pucat pasi, matanya kosong menatap lurus tanpa kehidupan. Pekerja itu berdiri kaku, lalu melangkah pelan mendekati mereka. Semua yang ada di lingkaran menahan napas. Sebagian berteriak lirih, sebagian lagi langsung menutup mata. Dan tepat ketika ia sampai di tepi lingkaran, ombak besar datang menggulung, menarik tubuh pekerja itu kembali ke laut. Hanya dalam sekejap, tubuhnya menghilang, dan hanya suara wanita berbaju hijau itu yang terdengar. Tertawa panjang menggema di atas ombak.
Pak Jaya menutup ceritanya dengan wajah pucat. Ia berkata, "Aku ora bakal lali nganti mati. Kui dudu impen, dudu guyonan. Kui lan kabeh wong sing ilang pancen wis dadi tumbal." Suasana pos ronda malam itu langsung hening. Tidak ada yang berani menanggapi. Hanya terdengar suara jangkrik dan angin malam yang lewat di antara bambu. Keesokan harinya, kabar pengakuan Pak Jaya menyebar ke seluruh desa. Warga semakin yakin bahwa kesuksesan Pak Mardi bukan karena kerja keras atau keberuntungan, melainkan karena pesugihan dengan jin Laut Selatan. Semua potongan cerita selama ini, dari hilangnya buruh, mimpi buruk, suara gamelan di malam hari, hingga bayangan wanita berambut panjang, kini terasa semakin masuk akal. Namun, meski kebenaran itu semakin jelas, anehnya tidak ada satupun warga yang berani menegur atau menantang Pak Mardi secara langsung. Setiap kali ada yang berusaha membicarakan atau menyalahkan, selalu ada hal buruk yang menimpa. Ada yang jatuh sakit mendadak, ada yang kehilangan ternak tanpa jejak. Bahkan ada satu keluarga yang rumahnya terbakar tanpa sebab jelas. Semua itu dianggap sebagai peringatan agar mereka tidak main-main dengan rahasia gelap ini. Pak Mardi sendiri tetap hidup dengan penuh kemewahan. Rumahnya semakin besar, mobilnya semakin banyak, anak-anaknya bisa sekolah di kota dengan fasilitas mewah. Dari luar, kehidupannya terlihat sempurna, tapi dari balik itu semua, desanya perlahan tenggelam dalam ketakutan. Orang-orang hidup dalam bayang-bayang, tak berani bersuara, hanya bisa menerima nasib Mas Sastro, yang sejak awal mencurigai adanya perjanjian gaib, mencoba mengingatkan warga. Ia berkata dengan suara tegas namun lirih, "Iki kabeh kudu ana sing nyudahi. Yen ora, desa iki ora bakal selamat nganti tekan keturunan sabanjure." Tapi setiap kali Mbah Sastro berusaha mengajak warga untuk bergerak, selalu ada yang menghalangi, entah dengan ketakutan mereka sendiri atau kejadian misterius yang membuat mereka mundur. Ada satu malam yang membuat warga benar-benar pasrah. Malam itu, seorang pemuda bernama Giman, yang baru saja diterima kerja di pabrik, memutuskan pulang lembur agak larut. Saat melewati jalan dekat sawah, ia melihat seorang wanita berdiri di tengah jalan. Rambutnya panjang, pakaiannya basah kuyup, wajahnya samar tertutup bayangan. Giman awalnya mengira itu hanya orang lewat, tapi ketika didekati, tubuh wanita itu lenyap seperti kabut tertiup angin. Giman lari ketakutan, tapi sejak malam itu, ia tidak pernah kembali bekerja. Tubuhnya terus melemah, dan 2 minggu kemudian ia meninggal dengan wajah pucat, seperti kehabisan darah. Peristiwa itu menjadi peringatan keras bagi semua orang. Siapapun yang mencoba melawan, mengabaikan, atau bahkan sekadar menantang hal gaib di balik pabrik itu, pasti akan celaka. Dan begitulah, meski rahasia gelap sudah terbongkar lewat pengakuan Pak Jaya, tetap tidak ada yang berani menindak. Desa itu tetap hidup dalam ketakutan. Orang-orang memilih diam pura-pura tidak tahu, meski di dalam hati mereka sadar bahwa setiap kali pabrik semakin makmur, ada jiwa manusia yang dijadikan tumbal. Pak Mardi tetap hidup kaya raya, berjalan dengan senyum lebar di wajahnya, seolah tidak ada yang terjadi. Namun bagi warga, senyum itu justru terasa mengerikan, karena mereka tahu di balik senyum itu tersimpan perjanjian dengan jin Laut Selatan yang tidak akan pernah berhenti menuntut korban. Desa itu pun perlahan berubah menjadi desa yang kehilangan cahaya. Tempat di mana tawa anak-anak lenyap, doa-doa hanya dipanjatkan dengan rasa takut, dan setiap malam menjadi pengingat bahwa mereka hidup berdampingan dengan kegelapan. "Nganti kapan Gusti? Nganti kapan?" Begitu doa lirih warga desa, sambil berharap suatu hari nanti ada keadilan yang benar-benar datang untuk mengakhiri kutukan itu. Namun sampai saat itu tiba, mereka hanya bisa menjalani hidup dalam beang-beang rahasia kelam. Rahasia yang tidak lagi menjadi gosip, tapi kenyataan yang membelenggu. Dan begitulah Winggetters, kisah malam ini telah usai. Semoga kalian menikmati setiap ketegangan dan misteri yang telah kita selami bersama. Ingatlah, di setiap sudut yang gelap, ada cerita yang menunggu untuk diceritakan. Jaga diri kalian baik-baik, selalu waspada, dan jangan pernah lupa untuk terus berdoa. Terima kasih sudah menemani saya malam ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi, agar tidak ketinggalan kisah-kisah menyeramkan lainnya dari Lawana Winkit. Sampai jumpa di episode berikutnya.
Tetaplah berani Winggoiters. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.